Saudara sekalian, hari ini kita bersama merenungkan satu tema, yaitu Akulah kebangkitan dan hidup. Ini merupakan satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat amat penting. Mari kita membuka dua bagian Alkitab, saudara sekalian. Kita melihat bersama-sama, saudara sekalian, dua bagian Alkitab. Yang pertama kita melihat dari Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Injil Matius mulai pasal 28 dari ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Satu lagi Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-25 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Saudara sekalian, ini boleh tolong? Enggak berfungsi. Ya, saudara sekalian, seandainya Jumat Agung tanpa Paskah, saudara sekalian, maka dunia kenyataan yang kita lihat, saudara sekalian, adalah menangnya ketidakadilan atas keadilan. Seandainya Jumat Agung tanpa Paskah, saudara sekalian, maka kita hanya melihat kemenangan kelicikan terhadap ketulusan, kejahatan terhadap kebaikan, ketidaksetiaan terhadap kesetiaan, kebencian terhadap kasih, bahkan menangnya kematian atas kehidupan dan menangnya kuasa si iblis atas kuasa setan. Tetapi saudara sekalian, yang sesungguhnya saudara sekalian, Jumat Agung adalah awal dari Paskah. Kematian daripada Tuhan Yesus merupakan awal dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga dunia yang kita lihat adalah saudara sekalian, kemenangan Allah atas kuasa setan. Kemenangan hidup akan kematian. Kemenangan kasih akan kebencian. Kemenangan kebenaran akan dosa. Kesetiaan atas ketidaksetiaan. Kemenangan kebaikan atas kejahatan. Ketulusan atas kelicikan. Kemenangan keadilan atas ketidakadilan. Kemenangan saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah berita Paskah yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa Kristus sudah bangkit, Dia telah menang, Dia telah mengalahkan kuasa kejahatan, kuasa dosa, bahkan kuasa kematian. Dan kemenangan ini, kuasa kebangkitan ini sekaligus juga merupakan kemenangan kuasa kita yang ada di dalam Kristus. Dan saudara sekalian, berita kebenaran tentang kebangkitan ini menjadi pusat pemberitaan daripada Injil.
menjadi pusat pemberitaan daripada seluruh perjanjian baru. Sekalian kita melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dicatat di dalam 4 kali Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tuhan mengulang-ulang mencatat sampai 4 kali. Itu berarti apa, saudara? Itu adalah peristiwa hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Saudara, kalau berpesan kepada anak cucu ataupun kita berpesan kepada orang tua, kalau berpesan sampai 4 kali sekalian, itu berarti sesuatu yang penting sekali, yang harus dipahami, yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Demikianlah berita tentang kebangkitan Kristus Yesus adalah satu berita penting yang Tuhan mau sampaikan supaya kita menangkap, mengerti, percaya kepadanya. Bahkan seluruh perjanjian baru berbicara tentang kebangkitan Kristus. Paulus, Petrus, kesaksian daripada gereja mula-mula membicarakan tentang Yesus yang sudah bangkit. Mereka harus dianiaya demi satu nama, sekalian, nama Yesus yang mereka percaya sudah bangkit. Mereka rela berkorban untuk memberitakan kebangkitan Tuhan yang menjadi juru selamat bagi mereka. Dan itu merupakan fondasi pusat daripada iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya sebelum Yesus mati dan bangkit, dia sendiri sudah mengetahui bahwa dia akan naik ke kayu salib. Dia sudah mengerti dia akan bangkit dari kematian. Sehingga di dalam Injil Yohanes, di mana peristiwa ini terjadi sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia sudah memberitahukan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yang tadi kita baca, Yohanes pasal yang ke-11. Diucapkan di dalam satu konteks di mana Yesus membangkitkan seorang namanya Lazarus. Di dalam Yohanes 11 mengatakan, Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, sakit. Pada waktu Lazarus sakit ini dengan sangat berat, mereka mengirimkan pesan kepada Yesus supaya cepat datang, menyembuhkan ini Lazarus, keluarga yang kami cintai, yang juga tentu Tuhan cintai. Tetapi sekalian Alkitab mengatakan, Tuhan sengaja 2 hari menunda kedatangannya. Ditambah dengan 2 hari perjalanannya, maka sampai di tempatnya Lazarus, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, sudah 4 hari mati. 4 hari mati. Di dalam tradisi orang Yahudi sekalian, kalau 3 hari mati, masih quote in quote, kemungkinan belum mati. Karena rohnya itu masih melayang-layang di situ. Tetapi kalau jatuh hari keempat, itu memang benar sudah mati. Tidak ada kemungkinan hidup lagi. Sudah final kematiannya. Waktu Yesus sampai ke Maria dan Marta, dia mengatakan Lazarus sudah mati, sudah busuk, sudah ditanam di dalam kuburan. Yesus, engkau terlambat. Kenapa bisa terlambat datang sampai ini adik saya sudah mati? Lalu di dalam situasi demikian Yesus mengatakan, percayalah, aku ini kebangkitan. Aku ini adalah Tuhan yang memiliki hidup. Dan kemudian Yesus sampai ke kuburan daripada Lazarus dan berkata, Lazarus, orang yang mati itu, keluar, bangkit daripada kuburmu. Sesukan Lazarus keluar dari kubur, dibangkitkan Yesus. Dan Tuhan mengatakan, buka semua kain-kain yang melilit dia. Lazarus menjadi hidup kembali. Ini adalah satu perbuatan mukjizat yang sangat luar biasa yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Tentang Yesus membangkitkan Lazarus daripada kematian. Sesekali waktu Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan, itu artinya dia adalah sumber kuasa kebangkitan. Dan dia sendiri juga adalah Tuhan yang pertama bangkit dari kematian. Waktu Tuhan mengatakan, aku adalah hidup, artinya di dalam dia ada kehidupan kekal, kehidupan ilahi, kehidupan yang tidak tunduk kepada kematian itu. Jadi karena kuasa Yesus yang besar, maka dia sanggup membangkitkan Lazarus yang mati. Sekaligus sekalian, Yesus mengatakan akulah kebangkitan, itu juga menyatakan bahwa dia berkuasa
membangkitkan dirinya sendiri. Oleh karena itu di dalam Matius pasal yang ke-28 sekalian, yang tadi kita baca tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu adalah menggenapkan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kebangkitan Yesus adalah satu fakta historis, satu kebenaran absolut yang tidak perlu kita ragukan lagi. Tetapi Yesus sekalian, satu pertanyaan yang saya ingin ajak kita perhatikan bersama, yaitu apakah kaitan relevansi antara kebangkitan Kristus dengan kehidupan kita pada hari ini? Saudara sekalian, apakah relevansi antara kebangkitan Kristus dengan kehidupan kita pada hari ini? Saudara sekalian, kebangkitan Kristus adalah merupakan fondasi iman kita yang sangat teguh. Merupakan fondasi iman kita yang sangat amat teguh. Saudara sekalian, iman kita di dalam Kristus Yesus, keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan, itu adalah didasarkan pada 5 karya perbuatan Tuhan yang sangat berharga bagi kita. Yang pertama adalah Yesus lahir di palungan. Di hari Natal, dia datang mencari kita, mengambil rupa menjadi manusia seperti saudara dan saya. Yang kedua, dia mati di kayu salib. Dia memakai mahkota duri, menderita bagi kita sekalian. Karya yang kedua di Golgota. Ketiga, dia bangkit dari kematian di hari Paskah. Keempat, dia naik kembali ke surga. Dan satu hari kelima, dia akan datang kembali menjemput kita semua masuk ke dalam kerajaan mulia. Ini adalah 5 karya besar Tuhan yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, yang harus kita ingat selalu, pegang teguh sebagai fondasi iman kepada Tuhan. Saudara, di antara 5 fondasi yang sangat penting ini sekalian, kebangkitan Kristus adalah merupakan tiang penentu. Artinya kebangkitan Kristus menentukan 5 tiang ini menjadi berarti seandainya Yesus tidak bangkit, maka seluruh pengorbanan Tuhan itu tidak ada gunanya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan sekalian, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka iman kita itu adalah sia-sia. Maka harapan kita sia-sia, masa depan kita sia-sia. Kita adalah orang yang paling malang, kita adalah orang yang paling celaka. Kita berharap kepada Tuhan, tetapi ternyata dia tidak bangkit. Semua harapan kita kosong. Apa yang diberitakannya adalah satu dusta, satu dosa di hadapan Tuhan seandainya Yesus tidak bangkit. Kebangkitan menjadi sentral dari pemberitaan. Kebangkitan merupakan tiang penopang dari keselamatan yang sudah Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah genapkan di dalam diri kita. Di dalam kebangkitan, dia menggenapkan seluruh janji Allah. Di dalam kebangkitan dia mengalahkan dosa dan kematian. Di dalam kebangkitan dia memberikan kita hidup yang baru, harapan yang baru bagi dunia yang sedang penuh dengan masalah ini. Kebangkitan Kristus menjadi satu dasar yang sangat teguh bagi iman kita. Saudara sekalian, jangan kita meletakkan iman kepercayaan kita kepada tempat yang lain dan kepada pribadi yang lain, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Kalau iman kita diumpamakan satu bangunan gedung sekalian, maka kebangkitan Kristus itu adalah fondasinya. Seperti Matius pasal yang ke-7, Tuhan mengatakan orang membangun rumah, kalau dibangun di atas pasir, walaupun rumahnya itu bagus, tetapi datanglah banjir, angin menerpa rumah itu. Dan rumah itu adalah roboh karena tidak bertahan terhadap segala goncangan dan serangan. Tetapi kalau di atas batu yang kuat, walaupun ada angin badai datang, dia itu tetap kokoh dan kuat karena dasarnya adalah kuat. Kalau saudara membangun iman hatimu hari ini di dalam Kristus Yesus, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada ancaman, ada bahaya, ada kesulitan, bahkan ada kematian, dikatakan itu tidak akan bisa menggoncangkan iman kita. Sebaliknya kalau iman kita di luar daripada Kristus, seperti rumah yang di atas dasar yang rapuh, ada kesulitan masalah datang, dia akan roboh. Orang itu akan meninggalkan kepercayaannya
karena dasarnya tidak teguh. John Stott, seorang penulis yang sangat terkenal, dia menuliskan satu buku dengan judul Kristus yang tiada taranya. Kristus yang tiada bandingnya. Sekarang di dalam dunia ini banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Baik dari segi politik militer sekalian, ada tokoh-tokoh yang besar, yang berkuasa, yang membawa dampak besar bagi sejarah dunia ini. Ada juga saintis yang menemukan banyak ilmu-ilmu yang luar biasa sekalian. Banyak orang yang pintar, yang kaya, tetapi mereka tidak bisa bertahan hidup selamanya. Mereka tidak bisa berkuasa untuk selamanya, sekalipun di dalam satu kurun waktu mereka berdampak. Tetapi mereka tidak bisa selama-lamanya. Namun kita bersyukur Kristus, Dia telah bangkit. Kebangkitannya menjadi jaminan seluruh kata-katanya. Dan menjadi jaminan bagi iman yang sangat teguh sekali. Nah, oleh karena itu sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus semakin mengenal Kristus, pribadinya. Dan juga kuasa kebangkitannya. Kalau saudara semakin mengenal Kristus dan kebangkitannya dan kuasa sebangkitannya, maka saudara akan semakin mencintai Tuhan. Saudara akan semakin beriman kepadanya. Saudara akan semakin rindu berjalan, bergaul, dekat dengan Tuhan. Saudara akan semakin beribadah, menyembah Dia dengan pujian yang sungguh-sungguh. Karena itu lahir dari satu interaksi hidup, pengenalan engkau akan Kristus dan kebangkitannya. Oleh karena itu ini bisa menjadi satu barometer untuk mengukur kesehatan rohani kita. Apakah kita benar sehat bertumbuh di dalam Tuhan, itu tergantung berapa banyak kita mengenal Kristus. Berapa banyak kita mengenal kuasa kebangkitannya, kebenaran kebangkitannya yang memberikan harapan, yang memberikan kekuatan, kemenangan hidup kepada kita. Di abad pertengahan, abad 15, 16, 17 sekalian. Banyak rohaniwan itu masuk ke tempat yang namanya biara. Mereka jadi biarawan. Mereka mengasingkan diri dari keramaian. Dan mereka menyediakan waktu secara khusus, sepenuh hati dan waktu untuk datang kepada Tuhan. Menenangkan hati, fokus merenungkan Kristus, mengenal Dia dengan lebih baik. Sehingga dia punya interaksi hidup yang bergaul dengan Tuhan menjadi lebih dalam. Oleh karena itu pada abad-abad pertengahan, banyak tokoh-tokoh besar, rohaniwan besar yang muncul. Yang membawa dampak, yang menceritakan tentang kebenaran iman Kristen. Karena mereka pernah menyediakan hati, waktu secara khusus untuk mengenal, berinteraksi dengan Kristus yang sudah bangkit. Itu menentukan kesehatan rohaninya. Itu menentukan pertumbuhan iman rohaninya. Saudara, kalau menjadi orang Kristen, tetapi tidak benar-benar menyelami, memahami pribadi Kristus yang sudah bangkit. Mungkin saudara hanya bisa bertahan di satu titik tanpa mengalami perubahan hidup yang nyata. Saudara sekalian, pada waktu saya sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara sekalian, kami tinggal di dalam kampus. Saya hampir 5 tahun di sana sekalian. Jadi kita hanya boleh hari Kamis jam 1 sampai jam 3 itu waktu bisa keluar. Nah, selain itu waktu itu semua tinggal di dalam kampus. Sabtu Minggu kalau ada pelayanan kita boleh keluar. Yang lain sekalian kita ada di kampus. Nah, untuk apa kita di dalam kampus sekalian? Ya di satu pihak ada pelajaran. Tetapi pihak lain sekalian, untuk membawa hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Kita pagi ada meditasi, ada chapel, ada masuk kelas, ada doa bersama. Ada sharing tentang pengalaman hidup. Supaya fokuskan hati dan pikiran kepada Kristus. Semakin mengenal Dia, berinteraksi, mengenal kuasa kebangkitannya, kita baru bisa boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau kamu tidak mengenal Kristus dengan benar, tidak percaya pada kuasa kebangkitanmu, tidak mengalami hidup berjalan dengan Kristus, kita tidak layak, tidak bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, itulahnya sistem dari GKY ini sekalian. Hamba Tuhan minimal 1 harus keluar dari STT, S1 sekalian. Dan harus full time.
Supaya hati itu sungguh tertuju kepada Tuhan. Supaya hati itu berjalan, bergaul, mengenal Dia dengan benar. Baru kita bisa memiliki kehidupan surgawi kuasa kemenangan ini. Sekian tentu saya tidak menyuruh saudara akan masuk biara ataupun ke seminarius sekalian. Itu mungkin terlalu berat untuk kita. Tetapi satu prinsip yang sama sekalian, satu prinsip yang sama. Kalau kita tahu Kristus sudah bangkit, maka kita harus menyediakan waktu datang untuk bertemu, berinteraksi dengan Dia, mengalami Dia secara khusus, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, yang selalu bisa menopang, yang memberikan kamu kekuatan kemenangan terhadap dosa. Ini adalah fondasi iman yang sangat teguh. Yang kedua sekalian, kebangkitan Kristus itu adalah kekuatan hidup kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bukan Rasul Paulus sedang menulis puisi atau syair. Tetapi sekian lama dia sudah melayani. Sekian lama dia sudah mengenal Kristus. Di usia-usia yang sudah tua. Bahkan di dalam penjara, di dalam tekanan, di dalam kelaparan, di dalam kedinginan, di dalam ancaman nyawa, bisa-bisa salibkan mati. Dia menuliskan, sekalipun di dalam suatu situasi-situasi yang amat sulit, aku dapat menanggungnya karena Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Paulus mengenal akan Kristus adalah Tuhan yang hidup. Karena mulai daripada pertobatannya, itu Yesus pernah berbicara kepada dia. Alkitab memberitahukan Rasul Paulus dengan segala emosi kebencian menangkap orang Kristen, membakar gereja, menantang Tuhan. Di dalam perjalanan Damsyik itu. Kemudian Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus menjadi kaget. Siapakah engkau? Yesus yang berbicara. Jadi Paulus itu benar mengenal karena dia pernah mendengar Yesus berbicara kepadanya. Mengapa menganiaya engkau? Di dalam perjalanan pelayanannya sekalian, Paulus sungguh melihat kuasa kebangkitan Kristus menyertai dia. Di dalam nama Yesus, Paulus menyembuhkan orang, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati. Dia percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam kebangkitan Yesus ada kuasa yang menopang, menyertai dia. Bahkan di dalam segala pergumulan kesulitannya, dia menceritakan begitu banyak masa yang dia hadapi. Dia pernah karam kapal, kelaparan, kedinginan. Di antara orang Yahudi, dia disiksa, dia dilempar dengan batu, dia dibuang ke pinggir jalan. Tetapi dia bangkit kembali. Di tengah-tengah kesulitan dia mengalami dan mengatakan Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia setia memberitakan dan di dalam semua pergumulan hidup itu dia mengatakan Tuhan berikan kekuatan kepadanya. Kristus yang bangkit itu selalu menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Saudara sekalian, saya tidak tahu hari ini engkau sedang mengalami pergumulan hidup apa. Tetapi di tengah-tengah pergumulan hidup ini, percaya Yesus sudah bangkit. Dan dia selalu menjadi kekuatan bagi kita menghadapi segala masalah. Perjalanan orang Kristen bukanlah perjalanan yang gampang. Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Dia harus menanggung tanggung jawab kesulitan penderitaan. Di dalam Efesus 6, Paulus mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen itu sesungguhnya adalah satu kehidupan yang berada di dalam satu peperangan. Kalau peperangan fisik yang kita bisa lihat sekalian, seperti Amerika dan Iran sekarang. Kita bisa melihat rudal yang berterbangan kemana-mana sekalian, itu secara fisik peperangan. Tetapi yang kita mengatakan, kita berada di dalam peperangan secara rohani. Siapakah musuh kita?
Kita sedang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap, dunia kejahatan. Kita melawan roh-roh yang jahat. Oleh karena itu kan kita harus melengkapi diri dengan semua senjata kebenaran Tuhan. Kita baru bisa berdiri dengan teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan kekuasaan iblis ini. Petrus mengatakan, hendaklah engkau menjadi orang Kristen bersedia menderita bagi Tuhan. Nah, kenapa Petrus mengatakan begitu? Karena realita orang Kristen abad pertama sekalian menghadapi penderitaan. Mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam satu kolosium, satu ruangan, dikeluarkan singa, harimau, menerkam mereka. Itu adalah realita yang dihadapi orang Kristen pertama-tama. Ada yang ditangkap sekalian, dibalut dengan kulit binatang yang baru dipotong, yang masih basah. Kemudian kulit ini dijemur dengan ikat di dalam dirinya sampai dia mati sekalian. Itu adalah orang Kristen pertama-tama yang menghadapi kesulitan. Dan Petrus mengatakan, hendaklah engkau mempersiapkan diri menghadapi realita itu. Perjalanan orang Kristen tidak gampang. Ada tantangan, ada kesulitan. Tetapi sekalian, di balik daripada salib, di balik daripada peperangan rohani, di balik daripada penderitaan, di balik daripada senjata-senjata dunia, Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau dengan kuasa kebangkitan. Kita percaya sekalian, kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita memikul salib yang Yesus berikan. Kita percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Lebih besar kuasanya dari semua roh jahat di udara. Daripada semua penipuan kuasa kegelapan. Walaupun ada peperangan, tetapi Tuhan sudah menopang kita dengan kuasa kebangkitan menjadi kekuatan bagi kita. Seperti jemaat mula-mula. Banyak yang setia sampai mengorbankan nyawanya untuk Kristus dan Injilnya. Karena di balik penderitaan ada kuasa salib, ada kemampuan salib yang menjadikan dia sanggup menghadapi kesulitan ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saudara sedang bergumul. Karena karakter yang tidak baik, kebiasaan buruk mengikat membelenggu saya. Menjadi satu penderitaan. Saudara sekalian mungkin hari ini sedang berada di dalam satu kondisi ekonomi yang tidak gampang. Gejolak dunia, minyak naik, pengaruh berbagai aspek sekalian. Kita tidak tahu dunia kapan damai. Kita tidak tahu peperangan ini kapan selesai sekalian. Tetapi kehidupan semakin sulit. Mungkin ada yang sedang berada di dalam satu gejolak beban hidup yang berat. Atau saudara sedang menghadapi masalah apa? Yang membuat saudara merasa putus asa. Yang membuat saudara kecewa. Yang membuat saudara melihat masa depan itu gelap. Melihat kesulitan itu lebih besar daripada hidupmu. Datanglah kepada Tuhan. Hari ini Kristus sudah bangkit. Dia juga mau membangkitkan kita semua dari segala bentuk pergumulan yang kita hadapi. Kalau Kristus tidak sanggup menopang kita keluar daripada kesulitan yang sedang dihadapi, dia bukan Kristus, dia bukan juru selamat. Tetapi karena dia ada Kristus juru selamat yang sudah bangkit, maka dia berkuasa, mampu membimbing kita melewati gerbang-gerbang kesulitan ini. Sekarang ini maknanya kita memperingati Paskah. Tidak hanya satu seremonial, tetapi membawa hidup kita mengalami kebangunan, kebangkitan di dalam Kristus. Baik secara iman rohani, kita boleh terus diperbaharui oleh Tuhan. Satu poin terakhir sekalian. Kebangkitan Kristus adalah satu berita yang dibutuhkan, yang harus kita beritakan. Sekalian, dunia hari ini sedang membutuhkan berita kebangkitan Kristus. Karena dunia hari ini banyak mengalami kesulitan, kesedihan, kehilangan harapan. Berita kebangkitan Kristus memberikan harapan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal.
Beberapa contoh yang kita bisa buktikan sekalian, bahwa dunia hari ini, masyarakat di tengah-tengah kita membutuhkan Kristus dan kuasa kebangkitannya sekalian. Adanya kekacauan dan ketidakpastian di depan mata kita sekalian. Kesulitan ekonomi, politik yang tidak menentu, peperangan yang berjalan, masalah sosial yang rumit sekalian. Sekalian, itu sampah di Pulau Gerbang itu ya. Itu segunung begitu sekalian. Itu menggambarkan situasi sosial masyarakat yang begitu banyak dan rumit sekalian. Dan sekalian, kerusakan moral, ya, kejahatan manusia di tengah-tengah kita itu membuat hidup kita itu rumit, tidak menentu sekalian. Sehingga kita membutuhkan Yesus yang memberikan jalan keselamatan, kelepasan dari dunia dan segala masalahnya. Sekalian, masalah kedua itu kekuatan dosa. Ini tidak bisa kita abaikan. Merupakan satu kekuatan besar yang melilit manusia. Banyak orang terjebak di dalam dosa. Sekalian, satu kali saya besuk ke penjara. Saya ketemu dengan satu orang di dalam penjara. Maksudnya kita pelayanan di penjara. Jadi setelah khotbah kita ada kayak konseling satu-satu sekalian. Dan saya bertanya kepada orang yang di dalam penjara, kenapa kamu masuk penjara? Dia bilang bunuh orang. Wah, kenapa bunuh orang? Nah, setelah dia bunuh orang, saya ngomongnya pun pelan-pelan sekalian. Karena saya takut saya nggak bisa keluar dari sana. Karena di samping saya pembunuh sekalian. Oh, saya langsung pelan ngomongnya. Oh, Pak, ya kenapa ya? Kenapa bunuh orangnya? Oh, dia mengatakan karena emosi, ya, karena tidak bisa mengendalikan diri. Di sana ada pisau, tusuk perutnya, langsung katanya. Oh, begitu ya. Ya. Jadi Bapak tidak bisa mengendalikan hati. Iya. Sekian itu adalah masalah yang kita hadapi. Di dalam dunia ini dosa menjerat banyak orang, mencengkram sehingga tidak sanggup keluar daripada masalah. Dan kematian dan kehilangan ini menjadi satu penderitaan, kesedihan, kesakitan hati yang terjadi di tengah-tengah kita di masyarakat sekalian. Sekalian, kalau kematian itu tidak ada ujung menuju kehidupan, itu adalah kematian yang menyedihkan dan membawa penderitaan. Banyak hari ini orang tidak berani berbicara kematian, tidak sanggup menghadapi kematian karena dia tidak tahu kemana dia akan pergi setelah mati. Sekarang ini dunia sedang membutuhkan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus yang memberikan harapan. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa di balik daripada kematian itu ada kehidupan yang lebih indah. Kita tidak mencari mati sekalian. Tetapi kita yakin di balik dari kematian dalam Kristus itu ada kehidupan. Ada surga yang lebih mulia. Itu yang dimaksud oleh Yesus di dalam Yohanes 11 tadi, 25-26. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Dia mati secara fisik. Tetapi di balik dari kematian fisik itu membawa dia masuk ke dalam satu kehidupan kekal bersama Tuhan. Ini adalah hidup yang baru, harapan baru, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam kebangkitan Kristus ada pengampunan. Sehingga mendamaikan kita satu dengan yang lain. Membebaskan kita dari tekanan, rasa bersalah, tekanan jiwa yang berat. Kebangkitan Kristus memberikan kita harapan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Sesuai ini berita yang dibutuhkan oleh zaman. Berita yang dibutuhkan oleh saudara dan saya juga butuh berita ini supaya di dalam Kristus ada kepastian. Dan juga berita yang ada di samping kiri kanan saudara. Mungkin itu family kita, mungkin itu orang dekat kita. Dan kita harus memberitakan berita ini kepadanya. Karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Nah, menurut pengamatan saya sekalian, kalau kita benar percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka kita akan semangat berani memberitakannya. Dan ini menjadi satu introspeksi kalau kita tidak memberitakan. Apakah sebenarnya kita sungguh mengenal Kristus dengan sedalamnya. Bila perayaan Paskah hari ini membawa kita masuk ke dalam kebenaran kebangkitan, kuasanya, kekuatannya yang menopang kita setiap hari. Sekarang saya tutup dengan satu kalimat yang demikian sekalian. Kebangkitan Kristus adalah kebenaran objektif. Namun kebenaran objektif ini harus menjadi kebenaran subjektif yang dapat kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Kebangkitan Kristus adalah satu kebenaran seluruh dunia mengakui secara absolut. Tetapi itu tidak cukup untuk saudara dan saya.
Itu harus menjadi kebenaran yang saya percaya terima secara pribadi. Mengalaminya, merasakannya. Baru menjadikan kekristenan kita sungguh-sungguh teguh dan kuat. Biarlah pasca hari ini memperbaharui dan juga mengubahkan hidup kita. Sehingga kita boleh semakin berani melangkah ke depan bersama dengan Kristus Yesus yang sudah bangkit. Mari kita berdoa.